Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Semoga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat berkumpul di sini semuanya karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Karena hidayah Allah lah membawa kita untuk berkumpul. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Andaikan Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, kita tidak bisa berkumpul, kita juga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalulah kita mari ya tasyhadu an la ilaha illallah, bersahadat kepada Allah, nasyhadu an la ilaha illallah, kita bersahadat kepada Allah, wa nasyhadu anna, dan kita bersahadat pula Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan ilmu saya Abdul Qadir Jalani fi kitabihi Sirrul Asrar. Iya. Ada pertanyaan kemarin karena membahas tentang khalwat, ada khalwat sebentar, khalwat yang sangat khalwat modern ya, mungkin khalwat yang saya istilahkan kemarin khalwat johir ya, khalwat johir modern, khalwat johir modern. Nah, ada pertanyaan, apa kira-kira amalan hari-hari orang yang berkhalwat itu, atau yang ya tidak berkhalwat, paling tidak dia mungkin tidak berkhalwat tapi dia ada amalan lah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, atau nasihat beliau bagaimana. Di dalam kitab Sirrul Asrar untuk menjawab itu saya membagi-bagi nanti supaya kita ringan beribadah, tidak terlalu ngotot, terlalu susah nanti. Bagaimana kita berusaha ya melakukan satu bentuk khalwat itu. Saya bacakan saja, ini salah satu amaliyah beliau yaitu pada malam hari ya, khusus pada malam hari ada kegiatannya. Kalau bisa, kalau tidak bisa dikurangi nanti. Payan bagi lil khalwati ayyafi'a bisaumi inistato'a. Nah, ini inistato'a. Siogianya orang yang berkhalwat, kalau tadi mau mengamalkan khalwat sekian waktu dari manusia sampai terasa mampu menahan diri dari perbuatan jelek, sudah mampu tidak lagi berbuat jelek kepada manusia, lalu keluar dari khalwatnya, atau tidak bisa berkhalwat tidak apa-apa, maka kalaupun Anda berkhalwat lebih bagus diiringi dengan puasa. Nah, kalau bisa puasa pas Ramadan, kalau bulan Ramadan pas sekali ya. Nah, berkhalwat khusus di bulan Ramadan ada katanya yang pada bila bulan Ramadan beliau di rumah aja, bahkan beliau biasa membeca, misalnya kerjanya membeca. Bulan Ramadan beliau bersengaja niat tidak membeca pada bulan Ramadan. Ada yang tidak bekerja, ada yang tidak berjualan selama bulan Ramadan, ada begitu. Khusus untuk berkhalwat memperbaiki diri, bagus, itu salah satu bentuk metode khalwat ya dalam dunia sufi. Itu bagus ya, metode-metode meringankan bagi seseorang ya melakukannya. Kalau dia mampu berpuasa, kalau tidak mampu berpuasa ya sudah, tidak apa-apa, tidak puasa. Ini istato'a, itu pun kata Syekh Abdul Qadir Jalani kalau kita mampu. Makanya saya suka sekali Syekh Abdul Qadir Jalani ini orangnya apa ya, tidak ekstrim, tidak. Jadi pelan-pelan sekali beliau. Ini istato'a, jika kalian memang mampu melakukannya. Kalau tidak mampu bagaimana ya, tidak apa-apa, pahami aja ini sesuatu yang ringan saja. Jangan ekstrim memahami tasawuf itu, jangan ekstrim memahami ma'rifatullah itu, Nah, wa yusalli sholatil khamsi bil jama'ati fil masajid. Kalau mampu juga sholatlah sholat 5 waktu itu di masjid berjamaah, bi auqatiha, dengan tepat waktu, di waktunya ya, min sunnatiha ma'a sunnatiha, dengan segala sunnah-sunnah yang di dalamnya, wasyara itiha, dan syarat-syaratnya. Misalnya sunnah-sunnah sholat ke masjid itu apa? Banyak ya kan, memulai keluar dari rumah, kaki kiri waktu berjalan membaca
apa yang dibaca, misalnya yang di dalam hadis disebut membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad waktu berjalan terus, kemudian ke depan masjid membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Masuk sholat, sebelum sholat wajib, sholat sunat dulu di dalamnya, sholat rawatib, kemudian mengikuti berjamaah, warkaniha dan rukun-rukunnya, la'ala ta'tili. Nah, kalau bisa jangan diabaikan sholat berjamaah itu maupun sholat sunat, kalau bisa mampu. Kalau tidak mampu ya apa yang bisa mampu kamu lakukan, yang penting kebaikan. Wa yusalli isnata asyara rak'atin ba'da nisfil laili wa salasati biniyati tahajjud. Maka hendaklah sholat pada malam harinya, hendaklah, nah ini sholat malamnya, nah khusus amalannya sholat malam tadi. Sholat malam itu kalau bisa 12 rakaat. Nah, ba'da nisfil laili yaitu pada separuh malam, au sulusihi atau sepertiga minal lail, daripada malam. Sepertiga malam, pertengahan malam, mungkin Anda sudah biasanya pertengahan malam pasti jam 12 itu kan. Oke lah, enggak apa-apa lah. Atau sulusul lail, atau sepertiga malam. Sepertiga malam itu bagi aja dari habis maghrib sampai subuh, bagi 3. Berarti kira-kira jam 2, jam 3, jam 2 atau jam 3, jam 4 itu sulusul lail. Itu adalah waktu sulusul lail sampai subuh. Dari jam 2 sampai subuh itu berarti sulusul lail. Kalau pertengahan malam itu jam 11, jam 12, itu sekitar itu. Nah, kalau bisa 12 rakaat. 12 rakaat betul. Oh, itu kan rasanya kan ada dalam hadis itu Bukhari itu, Aisyah pernah melihat Nabi sholatnya arba'an wasalasan, 4-4-3. Ya betul, itu salah satu hadis. 11 rakaat itu 8 rakaat sholat lail atau sholat tahajud, 3 rakaatnya adalah sholat witir. Kalau Tuan Syekh lebih di atas lagi sedikit, 12 nanti tambah 3 witir. Nah, kenapa? Karena memang ada juga hadis seperti itu. Aisyah mengatakan seperti itu. Oh bukan, itu bukan hadis tarawih. Hadis tarawih itu kaul Nabi tidak ada. Jadi perkataan Nabi tentang sholat tarawih itu berapa jumlah rakaat tidak ada. Karena itu kaum muslimin, warga Nahdiyin, ya, umumnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu menetapkan sholat tarawih itu 20 rakaat, mengikuti hadis Umar bin Khattab sholat tarawih, karena para sahabat lah yang mengerjakan tarawih lalu dituruti belakangan, karena sahabat itu juga termasuk sunnah mengikuti ini, dan Nabi tidak menegur. Karena Nabi tidak menegur, ya teruskan, karena Nabi tidak ada mencontohkan sholat tarawih itu bagaimana. Yang ada, Nabi pernah sholat tarawih 1 malam 1 hari, 1 kali beliau keluar diikuti oleh para sahabat, kemudian beliau masuk, tidak diketahui berapa jumlah rakaatnya. Jadi yang dipakai orang yang 11 rakaat tarawih itu atau 8 rakaat tarawih itu adalah mengambil hadis umum, hadis tentang sholat malam Nabi. Ya, yang hadis yang seperti ini, sholat malam, itu diambil digunakan untuk hadis tarawih. Nah, biniyati tahajud. Nah, sekarang niatnya kata beliau dari 12 rakaat itu adalah niatnya sholat tahajud. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, dalam kitab Allah, wa minal laili, pada malam hari, fatahajjat bihi nafilatal lak, pada malam hari hendaklah engkau bertahajud, nafilatal lak, sebagai nafil, nafilah, mufradnya yaitu sebagai tambahan bagi engkau. Quran surah Al-Isra ayat 79. Dan firman Tuhan juga di dalam ayat yang lain dalam surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji, jauhlah lambung mereka, perut mereka, lambung mereka atau punggung mereka, pembaringan ya, anil madaji, dari pembaringan, dari tempat tidurnya. Artinya mereka melakukan sholat pada malam hari, jumlahnya 12 rakaat. Berarti tambah witir 3 rakaat, berarti 12 tambah 3, 15 rakaat jadinya. Kalau tidak mampu, kalau Anda biasa misalnya 8 rakaat aja,
8 rakaat masna tapi 2 rakaat ya mengerjakannya. 2 rakaat karena Rasulullah mengatakan salat sunnah itu masna 2 rakaat. Itu yang terbaik. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 12 rakaat. Kalau tidak mampu 12 rakaat, 10 rakaat. Kalau tidak mampu 10 rakaat, 8 rakaat. Kalau tidak mampu 8 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat, 4 rakaat. Kalau tidak mampu lagi 2 rakaat. Nah, kalau bisa witirnya 3 rakaat. Kata beliau, witir 3 rakaat. 3 rakaat. Kalau tidak mampu 3 rakaat, 1 rakaat boleh, enggak boleh, 1 rakaat boleh salat witir. Nah, terserah Anda mengkondisikan. Untuk pemula kita bisa lakukan itu yang mudah ya, 2 rakaat dan 1 rakaat ya. Nanti naikkan lagi taraf kemampuan sesuai dengan kondisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah satu nisbah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang setidak-tidaknya zaman modern seperti sekarang, zaman akhir seperti sekarang ini, kita mencoba untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.